Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Hai semuanya, hari ini kita akan bahas desain pembelajaran di sekolah dasar dengan mata kuliah strategi belajar mengajar sekolah dasar dan dengan dosen pengampu Ibu Chani Lorencianturi, SPD MPD. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Flora Agnes Margareta Buri Simbolon dengan NPM 242. Nah, hari ini aku akan membahas desain pembelajaran IPA kelas 4 SD dengan topik pengelompokan hewan. Nah, dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan jenis makanannya, herbivora, karnivora, dan omnivora. Siswa dapat mengelompokkan hewan ke dalam kelompok herbivora, karnivora, dan omnivora. Dan siswa dapat memberikan contoh hewan dari masing-masing kelompok seperti herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, di pendahuluan kali ini, guru membuka pembelajaran dengan menjelaskan jenis-jenis pengelompokan hewan berdasarkan kelompoknya. Yang kedua, guru menampilkan video singkat mengenai pengelompokan hewan. Nah, dengan tujuan, guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 3 jenis hewan berdasarkan makanan dan contohnya. Ada banyak jenis hewan yang hidup di bumi ini. Beberapa di antaranya hidup di sekitar kita. Hewan-hewan itu biasanya dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri tertentu yang sama. Nah, berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok. Ada hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Yuk kita cari tahu penjelasan dan contohnya. 1. Hewan karnivora. Karnivora adalah jenis hewan pemakan daging dan dikenal sebagai hewan yang buas. Mereka biasanya akan mengejar dan memangsa hewan lain untuk dimakan. Ciri-ciri karnivora adalah bergerak sangat cepat, serta punya gigi taring dan cakar yang tajam. Selain itu, indera penglihatan dan penciuman hewan karnivora juga tajam. Karena mereka sama-sama mencari hewan untuk diburu. Biasanya sesama hewan karnivora tidak mau tinggal bersama. Di alam liar, mereka punya daerah kekuasaan masing-masing. Misalnya, singa hidup di padang rumput, sementara harimau tinggal di hutan. Contoh hewan karnivora selain singa dan harimau adalah cheetah, serigala, komodo, burung elang, dan ikan hiu. 2. Hewan herbivora. Kebalikan dari hewan karnivora adalah herbivora, yaitu jenis hewan pemakan tumbuhan. Hampir semua jenis dan bagian tumbuhan bisa dimakan, mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan rumput. Ciri khas hewan herbivora adalah punya gigi seri dan geraham untuk mengunyah, serta tidak punya gigi taring. Hewan herbivora juga bisa bergabung dan hidup bersama dengan hewan herbivora lainnya. Biasanya mereka akan bersama-sama mencari makan di hutan atau padang rumput. Oh iya, ada juga hewan herbivora yang tidak punya gigi, misalnya unggas. Sebagai gantinya, mereka punya tembolok. Tembolok berupa kantong tempat makanan di leher dan berfungsi untuk menghaluskan makanan sebelum dicerna di dalam perut. Contoh hewan herbivora adalah sapi, kerbau, gajah, kuda, kambing, dan burung merpati. 3. Hewan omnivora. Hewan omnivora merupakan gabungan dari karnivora dan herbivora karena mereka adalah pemakan segala. Mereka bisa memangsa hewan lain untuk dimakan, tapi juga bisa mencari makan dari tumbuhan di sekitarnya. Ciri hewan omnivora adalah punya gigi taring yang tajam, gigi seri untuk memotong makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah. Contoh hewan omnivora adalah ayam, tikus, paus, flamingo, monyet, dan musang.
Itulah 3 jenis hewan berdasarkan makanan dan contohnya. Nah, setelah menampilkan video, kita masuk dalam kegiatan inti. Nah, kegiatan inti kita kali ini adalah berbasis masalah. Yang pertama itu identifikasi masalah. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan diberikan tugas untuk mengidentifikasi dan mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar rumah mereka berdasarkan jenis makanannya. Yang kedua adalah diskusi kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan pengelompokan hewan yang akan mereka amati berdasarkan jenis makanannya. Nah, untuk berbasis ilmiah, observasi dan pengumpulan data. Siswa mengumpulkan informasi dan data yang sederhana dari yang mereka amati. Berikutnya, dalam bentuk berbasis kooperatif. Yang pertama itu kerjasama dalam kelompok. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk membuat poster pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang kedua, presentasi kelompok. Setiap kelompok siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Nah, untuk berbasis kontekstual atau studi kasus nyata, guru mengajak siswa untuk menyebutkan nama-nama hewan apa saja yang memakan rumput di sekitar rumah mereka. Nah, yang terakhir adalah platform quiz. Nah, ini bisa dilihat platform quiz ini sudah memiliki poinnya masing-masing di mana siswa akan menjawab sebagai nilai tambahan mereka untuk kuis kali ini. Bagian terakhir, siswa dapat melihat skor yang mereka miliki sebagai tanda hasil dari pengamatan mereka dan pengetahuan mereka selama pembelajaran berlangsung.